hasil daripada pemilu 2024 ini, di mana hasil pemilu tersebut barulah merupakan hasil sementara yang diumumkan versi quick account. Namun demikian, janganlah berbesar hati dulu, karena kemenangan yang sah masih harus menunggu daripada perhitungan suara yang dilakukan oleh KPU. Yang tadinya menyebut nama Pak Ganjar, tiba-tiba tidak ada angin, tidak ada awan, dan tidak ada sinar yang menyengat. Tokoh PD itu justru menyebutkan kata Prabowo. Nah, sesungguhnya PDI Perjuangan itu sangat solid, terutama untuk pemilihan di legislatif. Dan bagi para pemilih Bapak Prabowo, semoga senang yang dipilih sudah memenangkan Pilpres versi quick account. Terima kasih para pemirsa sekalian. Kembali lagi Mr. Pussy Live menayangkan hasil daripada pemilu 2024 ini, di mana hasil pemilu tersebut barulah merupakan hasil sementara yang diumumkan versi quick account. Namun demikian, janganlah berbesar hati dulu, karena kemenangan yang sah masih harus menunggu daripada perhitungan suara yang dilakukan oleh KPU. Tetapi yang sangat perlu kita bahas, kenapa sampai terjadi fenomena alam seperti ini. Tidak ada orang percaya bahwa PDI Perjuangan bisa kalah untuk pemilihan terutama di Pulau Bali dan di Jawa Tengah misalnya. Tetapi fenomena apa yang terjadi? Kiranya perlu kita teliti dan analisa. Kenapa kemenangan masif yang ada saat ini, yaitu kemenangan Bapak Prabowo dan Mas Gibran, memenangkan secara masif terutama di kantong-kantong PDI Perjuangan itu sendiri. Fenomena itu banyak yang kita amati di televisi. Ketika misalnya Ibu Megawati dan Ibu Puan menyelenggarakan kampanye besar-besaran di Banyuwangi. Ketika itu para tokoh politik dari PDI Perjuangan meneriakkan bahwa saudara-saudara sekalian, apakah saudara akan memilih Ganjar? Dijawab oleh masyarakat luas yang ada di lapangan. Semua mengatakan Prabowo, 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 Prabowo. Fenomena apa yang terjadi? Masa yang begitu banyak yang dengan kaos merahnya, masa ada sekelompok orang dan tidak sedikit jumlahnya menunjukkan jari dua. Nah, inilah yang perlu kita pertanyakan, kita bahas fenomena apa yang terjadi. Kita lihat tokoh dari Banyuwangi sekarang, dulunya adalah Bupati Banyuwangi yang merupakan tokoh PDI Perjuangan yang saat ini menjadi menteri. Itu pun suaranya luar biasa saat beliau menjadi Bupati Banyuwangi. Tiba-tiba dengan fenomena baru, dengan angin pusaran yang begitu menyerbu setiap telinga masyarakat, menyerbu setiap kening yang ada di setiap kampanye tersebut, bisa membelokkan, bisa membius, seolah-olah ada roh-roh halus yang membius masyarakat, terutama akar rumput yang tadinya adalah basis ataupun pendukung PDI Perjuangan. Kenapa saat ini terjadi kebalikannya, yaitu mendukung Bapak Prabowo dan Mas Gibran? Saudara-saudara sekalian, itulah yang saat ini yang kita lihat.
di mana juga banyak tokoh-tokoh dari PDI Perjuangan yang tadinya menyebut nama Pak Ganjar, tiba-tiba tidak ada angin, tidak ada awan, dan tidak ada sinar yang menyengat. Tokoh PDI itu justru menyebutkan kata ke Prabowo. Nah, itu seolah-olah pikiran, perasaan para tokoh-tokoh itu terbius dengan nama-nama Prabowo. Kenapa bisa terbius? Mungkin sosial media yang secara masif dengan gemoynya Bapak Prabowo bisa membius masyarakat luas, sehingga masyarakat luas pun menyebarkan informasi mengenai gemoynya Pak Prabowo sehingga mendapat perhatian dari masyarakat. Itu getaran-getaran yang terjadi saat ini. Di samping itu juga sesungguhnya Pak Jokowi yang merupakan presiden yang mungkin baru satu-satunya presiden mendapatkan rating ataupun approval rating, ataupun banyak orang mengatakan kepercayaan masyarakat terhadap presidennya sebelum masa baktinya selesai, justru mendapatkan nilai ataupun approval rating sangat tinggi sampai mencapai 80%. Inilah yang tidak bisa dilupakan, sehingga Bapak Jokowi lah yang mampu juga membius masyarakat luas sehingga ada arahan ataupun ada angin segar untuk mendukung Bapak Prabowo Subianto, di mana kebetulan putra Bapak Jokowi itu dalam hal ini sebagai cawapresnya Bapak Prabowo Subianto. Itu yang terjadi saat ini. Untuk itu, marilah kita berbesar hati, marilah kita berpikir positif, sehingga hasil apapun yang akan ditelurkan oleh pemilihan presiden 2024 hendaknya dimaknai dengan positif. Tentunya banyak perbedaan pendapat, banyak mungkin pendapat-pendapat yang mengatakan bahwa banyak di daerah-daerah yang dikatakan ada kecurangan ataupun berat sebelah untuk dalam melaksanakan pemilu tersebut. Tetapi hendaknya silahkan, di mana yang curang ya dia lakukan misalnya pemilu ulang. Tidaklah bisa mengatakan bahwa ada gara-gara nilai setitik rusak susu sebelanga. Itu tidak akan terjadi dalam setiap pilpres di republik yang kita cintai ini. Itu yang mendapat poin tersendiri kenapa fenomena ini sampai terjadi. Kemudian fenomena lain, di samping yang telah kita informasikan, telah kita bahas, banyak fenomena lain yang terjadi saat ini. Sehingga yang tadinya banyak orang mengatakan bahwa akan terjadi 2 putaran. Karena kolam susu yang suara daripada Pak Jokowi saat itu merupakan satu kolam dengan Pak Ganjar. Ketika Pak Jokowi putranya menjadi cawapres dari Pak Prabowo, di kolam susu itu mengalir sebagian ke Pak Anies. Sehingga dapat kita lihat dalam hasil quick count yang diumumkan, Pak Anies lah yang mendapatkan ranking 2, di mana Pak Ganjar mendapat ranking 3. Ini juga sangat membingungkan untuk Pak Ganjar sendiri. Sampai-sampai dalam wawancara tersendiri dilakukan oleh Pak Ganjar bahwa apa mungkin saya suaranya segitu ya. Nah, itulah fenomena alam. Kenapa Pak Ganjar bisa tergerus suaranya sedemikian besar. Ketika itulah banyak terjadi perkiraan-perkiraan daripada para pengamat bahwa kemungkinan pemilu ini tidak fair ataupun curang. Tapi hal itu tidaklah mungkin terjadi. Karena kita lihat bahwa di setiap pencoblosan itu ada semua partai-partai besar seperti Nasdem, PDI Perjuangan, Gerindra, PAN,
dan lain-lain, semua menaruh orangnya untuk sebagai saksi. Kemudian dalam saat penghitungan suara pun akhirnya pada di sore hari itu disaksikan juga oleh saksi-saksi yang dilakukan oleh setiap partai politik yang besar. Itu yang terjadi. Untuk itu, apalagi di Pulau Bali ini, kita menyaksikan bahwa tidak mungkin akan terjadi rekayasa ataupun pencoblosan sebelum pemilu dilakukan. Karena sistem pemilihan presiden di Bali dan di seluruh Indonesia rasanya SOP-nya sama, cukup ketat. Itu yang banyak yang kita lihat. Kemudian di dalam percaratan politik 2024, tapi sangat baik juga kita informasikan bahwa sesungguhnya PDI Perjuangan itu sangat solid, terutama untuk pemilihan di legislatif. Kemungkinan besar juga untuk legislatif PDI Perjuangan akan menempati ranking pertama. Kemudian baru disusul dengan Gerindra dan juga disusul dengan oleh partai-partai kecil lainnya. Itu yang sangat saat ini terjadi. Nah, walaupun di dalam quick count hasil sementara Bapak Prabowo mencapai suara kurang lebih 57% plus, kemudian Pak Anies mencapai 25% plus, dan Pak Ganjar mencapai 16% plus. Tetapi memang sangat aneh juga, kenapa sebegitu rendah Pak Ganjar mendapatkan suara di seluruh Indonesia, hanya mencapai 16%. Nah, itulah yang terjadi. Kenyataan begitu yang terjadi dari hasil quick count yang dilakukan oleh lembaga survei yang sangat ternama di negeri ini. Untuk itu, marilah kita merenungkan kembali. Ketika PDI Perjuangan itu mendapatkan suara kurang lebih 16% plus. Kenapa sampai demikian? Nah, mungkin karena fenomena yang tadinya kita sebutkan dapat menggerus suara Pak Ganjar itu sendiri, sehingga mendapatkan suara 16% plus. Ini merupakan tanda tanya besar bagi tokoh-tokoh PDI Perjuangan. Namun dilihat secara kasat mata, secara jernih, sesungguhnya PDI Perjuangan itu memiliki suara 20% di masyarakat pada saat pemilihan presiden 2019 yang lalu. Namun demikian, kenapa bisa dari 20 tergerus menjadi 16%? Nah, itulah kenapa. Karena kolam yang tadinya diisi oleh pemilih Bapak Jokowi tergerus sebagian yang tadinya memilih Pak Ganjar sendiri, dan terrefleksikan pada waktu 2019 tergerus masuk ke alur Pak Anies. Kenapa demikian? Karena Pak Jokowi merestui putranya menjadi cawapresnya Pak Prabowo, sehingga orang yang fanatik terhadap Pak Jokowi sebagian besar bukan larinya ke Pak Prabowo, justru lari ke Bapak Anies itu sendiri. Demikian sesungguhnya dapat kita ulas, kita informasikan dengan sejernih-jernihnya. Namun hal ini baik menjadikan pelajaran setiap elit-elit politik, baik di PDI Perjuangan dan di partai-partai lain, sehingga di pemilihan presiden berikutnya kesalahan yang terjadi saat ini bisa dieliminir, bisa diperbaiki, sehingga nantinya PDI Perjuangan yang merupakan partai nasional yang paling kuat ideologinya dapat tumbuh kembali di masa-masa yang akan datang. Ya, demikian ulasan singkat yang dapat saya informasikan. Semoga ulasan ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan bagi para pemilih Bapak Prabowo. Semoga senang
yang dipilih sudah memenangkan Pilpres versi quick account. Semoga dengan terpilihnya Bapak Prabowo dengan Mas Gibran merupakan terobosan baru untuk mulailah tumbuhnya anak-anak muda yang akan mengisi kepemimpinan ataupun para pemimpin bangsa ini, sehingga nanti banyak diwarnai oleh anak muda yang berprestasi. Untuk itu, terima kasih para pemirsa sekalian. Ulasan ini semoga bermanfaat untuk Anda, dan untuk mendapatkan video-video yang lebih menarik lagi, jangan lupa subscribe, follow, and share Mr. Puisi Live. Tepuk tangan semua.